Ini gila sih guys, sekaligus cukup membanggakan bagi warga Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi diundang oleh Presiden University. Bayangkan, ini bukan sembarangan universitas. Yang mana universitas ini tempat sekolahnya orang-orang planet bumi dari 52 negara ya. Yang mana Kang Deddy Mulyadi di sana menjadi narasumber, motivator ya. Kang Deddy Mulyadi akan berdialektik gitu kan, akan memberikan secercah harapan dan sekaligus mengenalkan budaya Sunda, umumnya budaya Indonesia. Ya. Ini juga bisa menjadi pintu awal supaya Indonesia lebih dikenal oleh dunia. Ini bagus sekali. Saya patut mengapresiasi juga kepada Kang Deddy Mulyadi dan terima kasih Presiden University. Ini semakin seru saja. Ya, mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Yang terhormat Bapak Gubernur, Pak Deddy, Pak KDM, saya izin hari ini di Sumedang memberikan interview beasiswa untuk kuliah di Presiden University. Pada minggu ini saya sudah mengunjungi Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan sekarang di Sumedang dan sebentar lagi akan ke Purwakarta. Sebelumnya saya sudah mengunjungi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kerawang, dan juga Subang. Dan minggu depan, Pak Gubernur, Pak Deddy, saya akan memberikan interview beasiswa di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, dan juga Kota Bekasi. Terima kasih Pak KDM, Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur berkenan untuk mampir di Presiden University, universitas yang internasional yang lokasinya ada di wilayah Jawa Barat. Terima kasih Pak KDM. Berikan motivasi untuk mahasiswa Indonesia Pak KDM. Tak ada kata terlambat, tak ada kata tak punya. Kecepatan dan keinginan mewujudkan menjadi orang yang meraih kehidupan yang tertinggi. Itu saja. Keren banget Pak KDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang pertama, kita ini dari dulu menjadi bangsa wacana, apalagi perguruan tinggi. Pasti peradaban itu menjadi tema diskusi. Dan kita ini bangsa yang lebih senang membicarakan peradaban dibanding dengan melakukan hidup yang beradab. Saya keluar rumah itu jam 5, itu kebiasaan saya jadi gubernur. Kenapa? Di sepanjang jalan itu saya mencoba untuk merubah cara berpikir orang. Saya jarang pakai pengawal, paling hanya motor dampingin saya. Itu pun saya pakai karena kasihan. Kasihannya apa? Sudah ditugasin oleh pimpinannya di tempat saya. Kalau saya tidak pakai kan ditarik lagi. Kasihan kehilangan honor tambahan dari gubernur itu nanti. Maka saya selalu kalau lihat ada sampah menumpuk saya turun. Saya videokan dan saya ambil. Untuk apa? Memberikan pelajaran. Kenapa? Peradaban besar itu lahir dari hal-hal kecil. Singapura itu berperadaban menjadi daerah yang sangat bersih. Itu dimulai dari revolusi toilet tahun 70-an. Di mana Perdana Menterinya dengan tangan besi merubah masyarakatnya, bagaimana toilet bersih, bagaimana kamar mandi bersih, bagaimana halaman bersih, bagaimana pohon dijaga, bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana anggaran bersih. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena wacana itu hanya akan berakhir di pembagian snack dan makan siang. Tapi tindakan itu akan menjadi tauladan. Karena tindakan menjadi tauladan, saya orang yang begitu sangat berguru pada karuhunnya orang Sunda. Saya jujur aja sangat berguru pada karuhun. Dan karuhun pertama yang saya gurui adalah ibu saya. Itu karuhun pertama. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalimat hidupnya sederhana. Saeutik mahi, banyesa. Karena seetik mahi lo banyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Tapi manajemennya, saya katakan, yang paling utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos mam tak acan? Ibu saya selalu menjawab, nge sempek dalahar sing sebeh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari ngepel-ngepel ngahuap sebeh, saudara.
Dari mulai itulah manajemen dibangun, dia pastikan anak-anaknya makan. Karena dipastikan anak-anak makan, maka ibu mengorbankan dirinya untuk tidak makan. Berhasil kepemimpinan. Saya katakan, nih Kak, kalau cerita nih Kang Nukman, kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun. Begitu saya memimpin 31 tahun memimpin 28. DPH kita sudah digunakan untuk kepentingan di pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat saya katakan dengan sukarela, dengan ikhlas, saya tidak akan protes. Hutang 3,8 ke Pemprov Jabar nggak ada masalah, nggak dibayar, tapi UIN jangan minta ke saya karena itu kewenangan pusat. Nah, tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan, saya memahami perguruan tinggi harus jalan, nggak ada masalah, maka saya ada hitungannya bagaimana. Oke, bangun fakultas kedokteran, nilainya berapa, satu mahasiswa kedokteran Jawa Barat sampai selesai berapa, kita tuker. Saya bangunkin sekian miliar, tapi nanti mahasiswa Jawa Barat, anak-anak orang miskin di Jawa Barat kuliah di sini gratis kedokteran. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu. Ini yang menjadi problem kita. Maka saya selalu ketika anggaran menurun, saya senang. Kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Nah, sehingga dari kerangka itulah kita memulai peradaban. Kita mulai peradaban bagaimana? Kita mulai beradaban dari hal yang kecil, memungut sampah. Setelah memungut sampah, menyimpan sampah. Setelah menyimpan sampah, mengelola sampah. Setelah mengelola sampah, membangun energi dari sampah. Ini kan yang tahapan yang sekarang kemudian terkoneksi dengan keinginan Bapak Presiden tentang sampah. Saya sudah senang, satu problem selesai, kemarin sudah saya tanda tanganin. Kemudian waktunya cukup apa? Itu hanya cukup 3 kali pertemuan. Satu, saya berinisiatif, yang kedua direspon, yang ketiga menteri telepon, yang keempat pertemuan, yang kelima tanda tangan dalam waktu 3 hari. Dulu Pemda Jabar itu bikin kajian sampah 10 tahun. Studi bandingnya udah kemana-mana, kajiannya segini, sampai sekarang proyeknya nggak jadi. Nah, apa sih? Harus belajar pada kearifan, ini arif Sunda. 1, teureut nenden, nu kadua seetik mahi loba nyesa, yang ketiga pokpekprak. Apa itu pokpekprak? Orang Sunda itu adalah orang yang terbuka. Kalau sesuatu omongin aja kayak saya. Kenapa? Karena itu ciri orang Sunda. Jangan disimpan-simpan, jangan dipendem-pendem. Kenapa? Jantung. Kalau nggak seneng sama gubernur, ya ngomong aja, videokan aja. Saya jawab. Kenapa? Itu dialektika demokrasi di era media terbuka. Nggak usah lagi konvensi pers. Kenapa? Semua orang hari ini bisa bicara, bisa menyampaikan, nggak perlu berkumpul, nggak perlu berdemo. Cukup cerita saja. Setiap hari saya merespon itu dengan cepat. Kenapa? Ini dialektika. Ini ciri orang Sunda. Pok omongkeun. Ini problem kita sebagai orang Sunda ini kalah dalam politik. Tuh ini ngomong. Pengen jadi rektor? Enggak, Bang. Pengen jadi rektor. Begitu lama ngejawab, yang mimpinnya orang Batak. Sudah kamu aja yang mau duduk aja gitu. Aduh, presiden saya pintar kene aing kuno ngomong. Ini kan kelemahan orang Sunda. Ngomong. Kenapa? Karena seluruh problematika kita selama ini karena kita tidak ngomong. Kalau tidak ngomong itu dianggap tidak ada. Kenapa? Itu yang menjadi problem. Karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Dalam falsafah Sunda, peradaban tertinggi itu rasa. Karena peradaban tertinggi rasa, maka orang Sunda itu tidak menulis peradaban. Orang Sunda tidak mendiskusikan peradaban, tidak membuat konsensus peradaban. Dia yang tertinggi. Kenapa yang tertinggi? Karena kicep akang ABG ngartos. Apa artinya? Dalam teologi orang Sunda, undang-undang nggak usah ditulis. Undang-undang nggak usah diucapkan. Kenapa? Dengan melihat, memandang, mendengar, dan merasa, maka dia bisa merasakan mana yang mesti dilakukan dan mana yang mesti tidak dilakukan. Peradaban tertingginya bakak ayam, rumahnya bersih, pakai panggung, peradabannya peradaban bambu. Kenapa orang Sunda menggunakan peradaban bambu? Karena orang Sunda tahu bambu itu ketika ditebang tumbuh lagi. Akan dihindarkan. Kenapa tidak pakai batu? Agar dijauhkan dari eksploitasi alam. Karena di Sunda menambang itu dilarang. Kenapa? Karena orang Sunda alam ini titipan. Karena titipan tugasnya ngajaga jeung ngariksa. Lamun kira-kira hirup di luhur tanah geus hirup, kunaon kudu ngagali tanah. Itu yang disebut makna laing sakartom.
Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dia dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajaran yang ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah. Hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, nggak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat itu diucapkan nama, tapi tujuannya cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tenang naon ngelanggar sumpah lo itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi hal yang biasa. Bayangin lupa, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76 nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma naik merdu, Pak. Itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem, Pak. Apa itu tadi bahasa ruh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insania. Aduh, gaya yang ngomong. Ini panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama kelemit lengiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa? Akademisnya salah. Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokkeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran, di hati, karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. Satu petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansosnya salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita, Pak. Karena ini problem kita, maka di sinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Ini. Nah, kemudian apa yang menjadi titik lemah kita hari ini? Dari sisi perilaku hidup, saya mempelajari tentang orang Sunda, orang Jawa Barat secara umum. Apa yang membuat ketertinggalan? Yaitu perilaku yang apa? Perilaku yang konsumeris. Perilaku konsumeris apa? Banyak melakukan sebuah perkara yang dia tidak cukup kapasitas untuk melakukan itu. Makanya bahasa saya sederhana. Mungkin kalau lihat tayangan posting saya sederhana. Saya mampir, saya punya kebiasaan kalau lagi jalan di hari Sabtu Minggu, lihat janur pasti saya berhenti. Saya pasti mampir ke undangan, jadi tamu dadakan. Ini sederhana, Pak. Saya selalu melihat makanan yang dimakan itu tidak habis. Kenapa?
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.